Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan bersekutu bersama di gereja Tuhan di tempat ini. Kami dapat menikmati puji-pujian, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, keluarga besar Gereja Baptis Citra Indah GBC, baik yang hadir di sini maupun yang sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah online. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan memberi pencerahan melalui Roh Kudus-Mu, khususnya dalam bulan ini. Kami sedang memikirkan, kami sedang merenungkan, kami sedang mendalami tentang pengabdian. Hari ini kami akan berbicara lagi terkait dengan pengabdian. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dalam mengkomunikasikan firman-Mu. Setiap aspek yang terkait Tuhan kelola dengan Roh Kudus-Mu. Bahkan hamba-Mu yang mengkomunikasikan, demikian juga setiap jemaat yang menikmatinya. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menikmati firman. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur karena situasi di luar sana, situasi bangsa kita masih bergumul tentang pandemi COVID ya, belum berakhir. Bahkan beritanya makin bertambah. Dan kita terus berdoa. Supaya kehadiran gereja Tuhan menjadi berkah. Kita tidak takut. Takut kita hanya kepada Tuhan. Tapi kita harus selalu waspada. Amin Bapak Ibu ya. Harus selalu waspada. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan juga seperti tadi saya sampaikan dalam doa, bahwa bulan ini berbicara tentang pengabdian. Gereja akan menuju kepada gereja yang mandiri. Ini tinggal 2 minggu lagi ya, 2 minggu atau 3 minggu lagi kita akan menjadi gereja yang mandiri. Tentu ini sesuatu hak istimewa bagi kita. Ibarat seorang anak yang dibesarkan orang tuanya, tiba saatnya dia akan menikah. Saya kira begitulah ya analoginya ya. Mungkin tidak terlalu sempurna, tetapi kira-kira begitu. Dan seorang kalau sudah memutuskan untuk menikah, maka dia harus bertanggung jawab membiayai rumah tangganya. Amin Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu. Apalagi kalau dikarunia anak, dikarunia cucu. Kalau ada program pemerintah bagi kita supaya KB, keluarga berencana itu batas anaknya itu 2 atau 3 ya. Jadi kalau gereja Baptis Citra Indah boleh beranak sebanyak-banyaknya. Cibarusa, Kelapa Nunggal ya. Dan juga tempat-tempat yang lain. Amin Bapak Ibu ya. Ini bukan anak secara biologis ya. Kita sekarang siap menikah atau kita siap mandiri. Lalu kemudian kita juga harus melirik bahwa ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Saya sangat yakin menatap dan bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang punya visi, yang punya harapan, yang punya cita-cita yang sama, punya semangat yang sama, mengasihi jiwa-jiwa ya. Melihat ladang-ladang dan siap untuk dituai.
kebersamaan ini yang menyebabkan kita bisa menuai. Kalau hanya satu orang tentu tidak bisa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal bulan saya telah menyampaikan tentang pengabdian berkaitan dengan jemaat yang mengabdikan diri dalam hal penginjilan. Saya mengulas kaitan dengan anggaran rumah tangga Gereja Baptis. Pasal 3, pasal 6. Konsen Gereja Baptis, saudara-saudara, kehadiran Gereja Baptis, kehadiran orang percaya sebenarnya ya, tetapi itu dispesifikan ya, ketika diramu dalam Gereja Baptis. Kehadiran Gereja Baptis adalah untuk melakukan panggilan amanat agung, untuk bertolong-tolong, untuk pendidikan, untuk pendidikan. Karena itu saya waktu mempelajari tentang 3 misi gereja, 3 fungsi gereja, ada koinonia, ada marturia, penginjilan, lalu kemudian ada diakonia. Jadi kalau koinonia itu persekutuan, marturia itu penginjilan. Tapi di dalam Gereja Baptis, saudara, itu menyelipkan, yaitu pemuritan. Saya pemuritan juga, sebenarnya dekat sekali dengan marturia. Tapi kenapa dipisahkan? Ketika orang sudah diinjili, orang itu harus dimuridkan. Karena itu ada kelas-kelas sekolah minggu, ada kurikulum, saudara. Itu bagian dari tanggung jawab seorang yang sudah mendengar Injil, lalu kemudian terus diajar supaya hidup dinamis di dalam Tuhan. Pemuritan. Lalu kemudian ada koinonia. Koinonia berbicara tentang persekutuan. Nah, persekutuan itu, saudara-saudara, bukan hanya persekutuan di gereja, persekutuan sebagai orang percaya, tapi ditambahkan satu lagi. Memang nuansa-nuansa seperti Inggris gitu ya, yang fellowship. Fellowship itu lebih kepada, kalau di bahasa Indonesia kan oleh Gereja Baptis, kekeluargaan. Jadi kita bersekutu bukan sekedar kita orang percaya lalu kemudian kita beribadah bersama, kita orang percaya lalu kemudian kita saudara. Tapi saudara, ada satu nilai yang digumuli lalu kemudian dibuat suatu kesepakatan bersama, yaitu berkeluarga bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Baptis bukan hanya kita datang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyanyi, ya, bertepuk tangan, lalu kemudian pulang. Kita adalah keluarga besar. Amin, Bapak Ibu ya. Kita adalah keluarga. Saya saudaranya Bang Fran, saya saudaranya Ruben. Tapi Ruben ada panggilan ke saya itu lebih berat, Om Eli katanya. Saudara-saudara, kekeluargaan itu yang saya maksudkan. Nah, hari ini saudara, beberapa menit ke depan, Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Matius pasal 6 ayat 19. Tentang hal mengumpulkan harta. Ini adalah khotbah Yesus di atas bukit. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta tidak mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata
adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dalam waktu yang bersamaan juga kamu mengabdi kepada mammon. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah Yesus di atas bukit ini adalah khotbah pengajaran yang sangat dalam, yang sangat baik sekali dalam memberikan pemahaman-pemahaman, baik pemahaman doktrinal kepada orang-orang yang hadir, yang mendengarkan Yesus khotbah di atas bukit. Orang yang datang karena kagum dengan pengajarannya, atau mungkin ada orang yang memang senang diberkati, saudara-saudara. Atau ada orang yang memang mau mencari kesalahan Yesus waktu dia berbicara. Apapun motifnya, saudara-saudara. Hari ini kita belajar dari satu kebenaran yang kalau kita kaitkan dengan pergumulan kita di bulan September ini tentang pengabdian. Kita mendapat pengajaran bahwa tidak mungkin kita mengabdi kepada dua tuan. Kalau kita mengabdi kepada dua tuan, berarti kita setia kepada si A dan tidak setia kepada si B. Kita mengasihi si A dan tidak mengasihi si B. Itu kira-kira, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan itu langsung dikaitkan dengan Tuhan, saudara-saudara. Nah, saya kira sangat kuat sekali dalam ingatan kita bahwa Tuhan Allah kita itu cemburu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tuhan Allah itu cemburu. Tidak bisa kita duakan. Tidak bisa kita duakan. Lalu kemudian dalam khotbah Yesus di atas bukit berbicara tentang mammon. Apa itu mammon? Waktu saya khotbah di gereja Kristen Jakarta di Cikarang, saya memang mengeksposisi khusus bagian ini. Mammon itu adalah semacam dari bahasa Arab yang artinya bisa uang atau bisa kekayaan. NIV, New International Standard, itu international version ya, yang standar. Menerjemahkannya dengan uang, mammon itu. Makanya dengan. Lalu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika bagian ini menjadi perenungan bagi kita pada hari ini, maka kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, tapi juga mengabdi kepada uang. Gitu ya? Mengabdi kepada Tuhan, tapi juga mengabdi kepada kekayaan. Diperhatikan baik-baik supaya jangan sampai salah tafsir. Bukan berarti kekayaan gak penting, bukan berarti uang gak penting, saudara. Tapi kata mengabdi ini, saudara, perlu kita tahu pengertian dari mengabdi. Dari kata dasar abdi. Abdi itu hamba, saudara. Menyerahkan, penyerahan. Lalu ketika itu dikawinkan dalam dua, baik itu Allah dan kepada mammon atau harta tadi, saudara. Berarti sederhananya begini, kita nggak bisa menghambakan diri kepada Allah, tapi juga menghambakan diri kepada uang. Kira-kira gitu. Menghambakan diri kepada harta atau kekayaan. Ini yang nggak boleh sebenarnya. Ini yang nggak boleh. Ini yang akan kita pelajari, Bapak Ibu. Ini yang akan kita pelajari. Boleh kita punya kekayaan,
Boleh kita punya harta, saudara. Tapi kalau totalitas hidup kita, hati dan pikiran kita, saudara, 60%, 50 plus 1% untuk harta, saudara. Karena itu saya bilang kepada istri saya tadi, dalam kelas sekolah minggu tadi, Pak Jul mendiagnosa pelajaran dengan pertanyaan pertama itu sangat dalam sekali. Dalam itu dilema, saudara. Seorang dia melayani Tuhan, tapi dia juga mementingkan keluarga, saudara. Bagaimana ini? Dia harus memilih mau ke gereja, mau melayani Tuhan, atau dia harus meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Memang orang-orang baptis soal Alkitab, saya setuju dengan pernyataan Dr. Richard Lu. Dia mengutip tentang pernyataan Simon Kistemaker. Simon Kistemaker mengatakan satu-satunya sekolah teologi yang konsisten dengan Bible adalah Dallas Theological Seminary. Dan itu adalah sekolahnya orang baptis. Orang-orang baptis kuliah di sana. Nanti kalau gereja kita tanggal 10 Mandiri, salah satu doktor keluaran dari Dallas Theological Seminary, Bapak Pendeta Dr. Roni Serorora, temannya Barulah, akan khotbah sini. Saudara, bukan Jawa, baru asli orang baptis. Saya bilang sama istri saya, jawabannya cerdas kan? Jawabannya mantap sekali, bahwa kalau seorang seperti Filipus yang sudah mengabdikan diri, saudara-saudara, dia juga bisa mempengaruhi keluarganya juga melayani Tuhan. Semua keluarganya, 4 putrinya semua melayani Tuhan. Semua mereka abdikan diri mereka, menghambakan diri mereka kepada Tuhan, bukan kepada waktu di luar Kristus, di luar Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang menjadi alasan juga ketika saya merenungkan firman Tuhan, tema yang saya berikan kepada kita, celaka kalau mengabdi kepada kekayaan. Ini tema saya. Celaka 12, celaka 12 ya. Kalau bisa celaka 100 loh. Celaka mengabdi kepada uang. Celaka mengabdi kepada kekayaan. Mengapa, saudara? Alkitab dengan jelas, kekayaan itu bersifat sementara. Dari mana kita simpulkan sementara? Bisa rusak, ya kan? Bisa rusak, bisa ngena. Bahkan dalam firman Tuhan, emas dan perak juga bisa berkarat. Artinya, saudara, hal-hal yang merupakan kekayaan dan harta dunia ini, saudara, itu sifatnya sangat sementara. Itu sebabnya kalau orientasi kita total kepada harta dan kekayaan ini, atau yang disebut oleh mamon, yang disebut dengan mamon ini, celaka. Celaka. Tentu celaka di sini definisinya sangat luas. Bukan kecelakaan bawa motor, bawa mobil. Banyak, sangat luas kan. Artinya risikonya sangat. Banyak orang yang kaya, jabatan mungkin setumpuk, selesai. Posisi sangat tinggi, kena COVID, selesai. Tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Banyak uang, banyak. Tapi saudara-saudara, saya juga tidak sedang berkata kepada kita, saudara-saudara, bahwa kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lalu kemudian saya menggaransi bahwa atas nama Elia Musasa menggaransi tidak akan kena COVID, bukan, saudara. Tapi yang saya mau kasih tahu kepada kita bahwa kalau orientasi saya total kepada Tuhan, sungguh-sungguh serius kepada Tuhan, hati dan pikiran saya sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, tapi memang ada kekayaan, ada harta,
itu adalah bonus dari Tuhan yang saya syukuri siang dan malam. Tapi sesungguhnya Tuhan nomor satu dalam hidup saya. Dan kalau dalam pertimbangan Tuhan harus menolong, memproteksi saya supaya terhindar dari segala mara bahaya dan musibah, itu adalah kewenangan Tuhan. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tapi saya berkeyakinan terhadap firman Tuhan. Kalau saya serius di dalam Tuhan, bahkan firman Tuhan sendiri berkata, sehelai rambut jatuh, aku tidak tahu. Saya ini udah banyak rambut, bilang, saya nggak bisa itu. Tapi kalau sampai Tuhan bisa itu, saudara-saudara, ini luar biasa, saudara. Tuhan jauh lebih apik memperhatikan diri saya daripada saya sendiri. Saya bawa motor, mungkin lupa pakai kacamata, mungkin lupa pakai helm, saking buru-burunya. Saya udah berusaha bawa motor tutup mata begini, tapi ada saja lalat yang kena kepada biji mata saya. Oh, saya kekelipat. Nah, firman Tuhan bilang apa? Tuhan menjaga kita seperti pada biji matanya. Saudara, apa kira-kira yang menjadi poinnya sih? Kalau kita mengabdikan diri kepada Tuhan, total kepada Tuhan, Tuhan jauh lebih apik menolong kita. Kebutuhan kita terdetail kecil sekalipun, Tuhan lebih paham daripada kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kalau kita tidak melakukan itu, celaka. Kalau orientasi kita lebih kepada duniawi, mengesampingkan gereja lalu kemudian ini untuk menyenangkan anak, ya saya ajak anak dulu lah, ya, pergi menyenangkan anak. Itu bukan berarti salah. Tolong saya juga harus hati-hati. Itu bukan berarti salah. Tetapi saudara-saudara, kitalah yang punya semacam pemahaman. Kita punya pengertian dan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan menyebabkan kita berhikmat dalam mengambil keputusan. Dan Ibu Aru menjawab dengan sangat baik sekali. Kalau anak-anak kita juga dibawa ke gereja, itu adalah bagian dari kita family quality apa namanya? Quality time dengan keluarga. Wah, tolong kasih tahu kepada semua anggota gereja baptis supaya punya spirit ini. Jam ibadah semua datang beribadah. Amin. Aminnya kurang. Amin. Belajar Alkitab hari Rabu doa, semua saudara-saudara menyenangkan, belajar menyenangkan. Kalau dalam dunia pendidikan yang disebut dengan PAIKEM, ini pembelajaran kreatif, inovatif, aktif dan menyenangkan. Belajar firman Tuhan juga harus menyenangkan. Belajar firman Tuhan harus menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan saudara-saudara, kita susah juga ya. Nah, kalau menyenangkan belajar, kita menanti-nantikan hari Minggu, kita menanti-nantikan hari Rabu, saudara. Kita menanti-nantikan saat untuk belajar firman Tuhan. Hidup kita kalau mengabdi kepada Allah, bukan kepada mammon. Ini harus diperbaiki. Yang berikut lagi saudara-saudara, dari bacaan di atas pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24 itu belum selesai sampai situ. Masuk di ayat 25 sampai dengan ayat 34, ini menjadi menarik juga. Ini sudah perlu tahu. Saya pernah khotbahkan ini, saudara. Tuhan Yesus waktu khotbah di atas bukit sangat sistematis dalam memberikan pengajaran kepada orang-orang yang hadir di situ. Ketika Yesus berkata, jangan kamu menduakan Allah, menduakan Tuhan. Satu sisi kamu menyembah kepada Allah, tapi juga kamu menyembah kepada kekayaan, saudara. Tidak boleh mengejar harta kekayaan, tidak boleh, saudara. Dan kemudian melupakan Tuhan atau mengesampingkan Tuhan, tidak boleh. Perhatikan, saudara. Ayat 25 sampai ayat 38. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum, semuanya disediakan oleh Tuhan. Oh, berarti saudara, kekayaan harta yang kita cari tadi itu sesungguhnya Tuhan sudah sediakan juga, saudara. Nah, saya menyebutnya, saudara, celaka kalau kita tidak mengerti firman Tuhan.
Ini penting sekali. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, tapi kita orientasi mengabdi kepada harta saja, saudara. Bangun tidur lupa berdoa, lupa baca Alkitab, lalu kemudian langsung pergi ke pekerjaan, pergi ke toko, atau pergi ke warung. Apalagi, saudara? Kemana lagi kira-kira pergi? Pergi ke sekolah dan sebagainya. Dan itu merupakan rutinitas. Kalau hanya lupa 1 kali, 2 kali, itu karena buru-buru. Ya, Tuhan kan Maha tahu, saudara. Tapi kalau itu sudah menjadi rutinitas dan kebiasaan, segera bertobat. Amin. Segera bertobat. Sebab apa, saudara? Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita paham betul firman Tuhan. Ayat 25 sampai dengan 34 jawabannya jelas. Ternyata kebutuhan jasmani tadi, yang dianggap mamon tadi, Tuhan juga peduli dan Tuhan memberikan kepada kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ayat 23. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Apa itu semuanya yang ditambahkan? Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita minum. Lalu kemudian analoginya apa? Ada burung-burung yang tidak pernah menanam, dipelihara oleh Tuhan. Bunga didandani sedemikian rupa oleh Tuhan, bahkan melebihi keindahan Salomo. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita memikirkan baik-baik, apa yang dilakukan oleh Tuhan jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan usaha manusia. Kira-kira begitu. Salomo orang kaya, ya. Ketika firman Tuhan, bunga itu didandani melebihi kekayaan Salomo, keindahan Salomo, berarti apa? Lebih mantap kualitas Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mengabdilah kepada Tuhan. Harta itu penting, tapi sekejap harta itu bisa habis. Kekayaan itu penting, tapi jangan sampai kita menghalalkan banyak cara untuk apa? Mengejar harta, dan kita tidak mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, saudara, harta dan kekayaan itu bonus. Amin Bapak Ibu. Harta dan kekayaan itu bonus. Kalau saya setia kepada Tuhan, kalau saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka untuk makanan, minuman, dan pakaian saya pasti Tuhan sediakan. Pasti Tuhan sediakan. Entah itu dari jemaat Tuhan Gereja Baptis tempat ini, atau mungkin dari orang yang tidak pernah saya kenal. Bisa Tuhan kerjakan itu. Dan itu saya sudah alami. Saya sudah alami. Demikian dengan Bapak Ibu, saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan untuk kita. Karena itu, orientasikan hati dan pikiran kita, hidup kita total kepada Tuhan. Bekerja di kantor untuk Tuhan. Ya, kita udah bahas di sekolah minggu itu udah mantap banget. Bekerja di sekolah, bekerja seperti untuk Tuhan. Bekerja tambal ban, bekerja seperti untuk Tuhan. Jangan pakai paku di dalam air lalu kemudian sengaja ditekan tuh ban supaya bocor. Bekerja apapun kita, bekerja seperti untuk Tuhan. Ketika kita melakukan itu karena mengabdi kepada Tuhan, maka Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha tahu, Dia akan memberkati kita. Kita mungkin berusaha sekuat tenaga dengan semaksimal mungkin mengerahkan semua potensi kita untuk memperoleh buah, untuk memperoleh sesuatu harta duniawi. Tapi ingat saudara, ketika engkau mengejar itu dan engkau melupakan Tuhan atau menyampingkan Tuhan, saudara, kita akan keliru. Saya kira saya juga keliru kalau saya mau dorong saudara-saudara semuanya untuk mencari buah supaya persembahan banyak. Saya kira keliru saya. Jangan ikuti pendeta kayak gitu. Tapi kalau saudara bekerja mengabdi kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan memberkati seiring dengan pengabdianmu kepada Tuhan, usahamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, dan kita juga mengabdikan seluruh total yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan, maka kita akan bersukacita bersama. Itu akan berdampak bagi pekerjaan Tuhan, bagi pekerjaan. Itu yang
Karena itu saya dalam kesempatan ini mengajak jemaat Tuhan Gereja Baptis GBC Citra Indah untuk menjadi jemaat yang orientasi hidupnya utama total kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Total. Harta kekayaan itu bonus. Harta kekayaan itu bonus. Uang itu bonus. Uang itu bonus. Hari ini mungkin siapa ya? Ya Ruben aja lah gampang. Hari ini mungkin Ruben masih sulit pegang uang. Masih putra yang pegang uang puluhan juta sekarang. Tapi kalau putra terus Ruben terus bertumbuh di dalam Tuhan, melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, dan cita-citanya diutarakan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan dalam konsiderannya, dalam pertimbangan Tuhan, Ruben butuh ini, Ruben butuh itu, ya. Ruben kebutuhan yang dia pakai, kebutuhan makan minumnya, semuanya ada dalam list Tuhan dan didoakan oleh Ruben. Tuhan memberikannya. Mungkin bukan harus tunggu 1 minggu, 1 hari juga bisa, sekejap juga bisa. Setuju gak Bu? Yes, kita setuju. Dan kalau Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, kita tercengang-cengang. Kita tercengang. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita evaluasi diri kita. Kita evaluasi. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah sekian lama melayani Tuhan. Saya sudah aktivis gereja. Tapi sepertinya saya belum sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Saya belum fokus kepada Tuhan. Pikiran saya, pikirannya siang malam uang. Mungkin nanti saya akan khotbah tentang Sakeus. Top kolektor. Pikirannya uang aja. Tapi begitu dia ketemu Tuhan, dia bagikan uang. Perjumpaan dengan Tuhan jauh lebih mahal daripada harta kekayaan. Jauh lebih mahal. Kebahagiaan yang kita peroleh karena dikerjakan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita jauh lebih mensejahterakan hidup kita, jauh lebih memberikan sukacita ketimbang dari uang yang kita peroleh. Mungkin ada orang banyak uang, di badannya kurus, terancam sakit, tersiksa. Kita uangnya mungkin nggak ada, tapi setiap kali makan selalu ada, setiap kali minum selalu ada. Itu tuh hamba Tuhan, yang kayak gitu tuh hamba Tuhan pasti. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara jemaat Tuhan. Kita mengabdi kepada Tuhan. Harta itu penting, tapi jangan jadikan harta yang utama. Amin Bapak Ibu. Jangan mengejarmu kepada harta menyebabkan lupa akan gereja, lupa akan pelayanan, dan lupa akan Tuhan. Atau pelayanan menjadi nomor 2. Terakhir, mari kita menjadi jemaat yang mengabdi kepada Tuhan, total kepada Tuhan. Waktu dan pikiran kita, tenaga kita 100% untuk Tuhan. Setuju ya? Tuhan Yesus memberkati. Pujian yang merespon, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Pujian kita sama-sama bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, waktu ku
Yosua akan ke Sumba besok hari Senin. Saya undang Yosua dan Dodi untuk maju ke depan. Mana Dodi maju ke depan? Kita akan berdoa sekali lagi dan mereka. Yosua melayani bersama dengan kita, melakukan penelitian tentang sekolah minggu dan telah menyelesaikan studi selama kuliah belum pernah ke Sumba. Sekarang akan kembali. Kita berharap di Sumba mereka jadi berkat. Baik, yang kedua kita nyanyikan pujian ini, tanganku kerja paginya. Dan saya undang perwakilan dari gereja ya, untuk kasih sesuatu buat mereka. Dimanapun kita berada, ingat Tuhan, mengabdi kepada Tuhan tanpa batas. Saudara Dodi ya, yang paling atas Dodi yang ada depan. Dodi, silakan. Ya, Yosua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bait yang ketiga. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk jemaat yang menikmati ibadah dari rumah mereka masing-masing, bahkan yang hadir di tempat ini dalam ibadah offline. Tuhan telah bersama dengan kami, bahkan pujian, penyembahan, doa, kesaksian. Tuhan berkati semuanya. Sekali lagi Yosua dan Dodi yang akan ke Sumba, perjalanan mereka dari Jakarta Tuhan sertai dan tiba di tengah-tengah keluarga besar Sumba dengan damai sejahtera. Kami juga bersyukur hari ini anak kami Kevin Sitomora yang hadir bersama dengan kami, anak dari Mama Kevin dan Papa Kevin. Tuhan memberkati anak ini, berkati studinya, memberkati harapan dan cita-citanya. Dan biarlah Tuhan yang memantapkan komitmennya, kerinduan untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Willy yang belum bersama dengan kami. Tuhan bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami
akan kembali dalam setiap aktivitas kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hati dan pulang terima berkat Tuhan. Tuhan mensinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati dan memberikan damai dan sejahtera, mengangkat naik dan bukan turun, menjadikan kepala dan bukan ekor. Setiap yang dikerjakan di dalam kasih dan takut akan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Sebab janji dan berkat ini datang dari Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Tuhan Juru Selamat, penyertaan Roh Kudus mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanmu memberkati. Tuhanmu memberkati. Tuhan melindungi menyertai hidup, memberi kasih karunia. Tuhan bersinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia. Damai sejahtera dirimu Silakan ambil satu sejenak. Baik, satu selesai. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, tadi kita sudah menyaksikan kesaksian dari Yosua dan Dodi ya, mengunjungi keluarga di Sumba. Dan juga kita mengucap syukur hari ini. Kevin ya, tepuk tangan buat Kevin ya.